Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom adik-adik teruna, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021. Firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Kak Amel di kelas Eka dan Kak Yosi di kelas Dwi. Mari adik-adik kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Untuk Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-65, ayat 2 hingga 5. Mazmur pasalnya yang ke-65, ayat yang kedua hingga ke-5. Dan bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari ambil sikap yang sempurna, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan meninggikan nama-Nya yang mulia dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Masih tetap berdiri, kita akan membawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu telah memimpin kami di pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga Kak Amel dan Kak Yosi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti, kiranya mereka dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ampunilah kesalahan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita membuka Mazmur yang telah kita siapkan tadi. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 65, ayatnya yang kedua hingga ke-5. Mazmur 65, ayatnya yang kedua hingga ke-5. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan Allah telah berfirman. Kabar yang baik dengarkan.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kata saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Ya, seperti yang tadi kita sudah dengar, pembacaan kita yang terambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, kitab Yesaya ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Tapi yang kita bicara sekarang ini adalah mengenai kitab tentang Trito Yesaya, yang dimana menggambarkan bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun lamanya di Babel. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang dibuang dalam pembuangan oleh Allah sendiri, itu karena apa adik-adik? Karena ketidaktaatan bangsa Israel, sehingga mereka kembali harus mengalami berbagai penindasan yang terjadi di Babel. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita raja siapakah yang mengembalikan bangsa Israel ini, atau memberikan kesempatan untuk bangsa Israel kembali ke Yerusalem? Kakak harap adik-adik masih ingat, terutama kelas 2 ya. Tetap adik-adik harus ingat bahwa pada masa itu, setelah terjadinya pembuangan selama 70 tahun, bangsa Israel kembali ke Yerusalem atas perintah Raja Persia. Siapa nama rajanya? Ayo, kau harap adik-adik masih ingat ya. Raja Persia yang pada saat itu yang dipimpin oleh Kores membebaskan bangsa Israel dari penderitaan
yang telah mereka alami selama 70 tahun di masa pembuangan itu ya adik-adik. Jadi pada saat itu adik-adik, Allah melihat ketaatan bangsa Israel dalam pembuangan, sehingga akhirnya Allah kembali menggunakan atau memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem melalui Raja Persia ini. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Raja Persia itu sebenarnya bukan orang yang taat kepada Tuhan atau Allah bangsa Israel. Dia itu penyembahan yang lain gitu ya adik-adik, melakukan penyembahan terhadap hal yang lain, bukan Allah sang pemberi kehidupan atau bukan Allah bangsa Israel. Nah, tetapi tetap Allah melihat ketaatan dari bangsa Israel ini sehingga memberikan jalan melalui Raja Persia ini agar bangsa Yerusalem bisa kembali. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, di sini ada 2 poin yang Kak Uci mau tekankan bagi adik-adik. Yang pertama itu adalah ketaatan. Ketaatan dari bangsa Israel. Kenapa? Ketaatan bangsa Israel inilah mereka kembali mengikuti perintah Tuhan atau mentaati perintah Tuhan, perintah Allah, sehingga akhirnya Allah memperhitungkan ketaatan mereka. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, Allah memakai Raja Persia untuk membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, ketaatan ini kita kembali melihat dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Apakah kita sudah taat? Kita taat nggak sih atas semua perintah Tuhan? Atau kita taat nggak sih, yang nggak usah yang muluk-muluk deh, kita taat nggak sih dalam melakukan tugas kita selaku teruna? Rajin baca Alkitab, atau mempunyai jam doa, atau membaca SBT, Sabda Bina Teruna Harian. Kita taat atau enggak untuk melakukan hal-hal seperti itu? Ya adik-adik, ingat adik-adik bahwa ketaatan yang kita lakukan, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi, kakak harap adik-adik dapat melihat ketaatan dari Nabi Daniel. Ya adik-adik, masih ingat cerita Nabi Daniel? Yang dimana dia dibuang ke, bukan dibuang, dia masuk, diperintahkan pada saat itu Raja Nebukadnezar. Ketaatan Nabi Daniel, dia selalu berdoa, dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan, hingga akhirnya ada aja yang iri kepada dia, hingga akhirnya melaporlah kepada sang raja, hingga yang terjadi adalah Nabi Daniel dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketaatan Nabi Daniel membuat dia dijaga oleh Tuhan. Adik-adik dapat baca kisah Nabi Daniel di gua singa itu nanti di Daniel 6 ayat 18 ya. Pasal 6, Daniel pasal 6. Jadi adik-adik bisa baca di situ bagaimana sih kisah Nabi Daniel. Nah, inilah yang terjadi pada kita saat ini adik-adik. Kita mengalami masa pandemi, kita mengalami masa-masa sulit yang dimana kita harus bersekolah pun dari rumah, walaupun udah hampir setahun lebih kita melakukan hal itu, dan kita pun harus melakukan IHMPT kita melalui YouTube, dan kadang juga melalui Zoom, tanpa harus kita ketemu satu dengan yang lain. Tapi apakah kita mempunyai ketaatan itu adik-adik? Atau hanya sekedar, ya udahlah, karena gimana ya, emang harus ikut ibadah, ya sudah saya ikut ibadah aja. Atau ya karena saya mau katekisan, jadi ya saya ikut ibadah deh, biar nanti ditanya saya bisa jawab bahwa saya ikut IHMPT. Apakah itu muncul dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita, ketaatan itu, atau kita hanya sekedar saja? Ya, jadi dari pasal ini adik-adik, pasal Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8,
Ini ada 2 poin adik-adik. Yang pertama itu adalah ketaatan. Ingat bagaimana ketaatan bangsa Israel hingga mereka kembali, dan kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah taat kepada segala perintah Tuhan, atau hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah ketaatan kita dalam melakukan doa, ketaatan kita dalam membaca SBTH kita setiap harinya, atau ketaatan kita dalam mengikuti ibadah IHNPT. Baik adik-adik. Yang kedua, yang Kak Uci mau bilang di sini mengenai mengasihi sesama. Poin yang kedua adik-adik. Jadi poin yang pertama udah ketaatan, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengasihi. Adik-adik bisa lihat di Yesaya 56 ayat 1-8, itu ketaatan bangsa Israel, dia dalam menjalankan perintah Tuhan ataupun melakukan peribadatan. Pada saat mereka melakukan peribadatan itu, mereka sangat taat dengan hukum-hukum yang sudah ada, hukum Taurat contohnya yang sudah ada. Jadi di saat itu mereka bisa membedakan ada orang yang dikebiri maupun yang tidak. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti bisa baca itu di Yesaya pasal 56 ayatnya yang ketiga, keempat. Jadi Kak Uci bacakan buat adik-adik. Janganlah orang asing yang mengagungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang kau kehendaki dan apa yang berpegang kepada perjanjianku. Ya adik-adik, Kak Uci mau sampaikan di sini adalah masalah mengasihi sesama. Ya adik-adik. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan pembuangan bangsa Israel pada saat itu, mereka melakukan peribadatan atau ketaatan mereka untuk beribadah, tetapi mereka pun mematuhi hukum-hukum yang sudah ada, hukum Taurat yang sudah ada. Nah, hukum Taurat itu seperti yang ada tertulis di Ulangan 23 ayat 1-9 itu mengenai bagaimana peribadatan tentang orang-orang yang dikebiri adik-adik. Dikebiri itu dalam kalau kita bilang pada saat ini adalah disunat, ya. Jadi disunat. Nah, pada masa itu bangsa Israel yang ada dalam pembuangan adik-adik, mereka sudah hidup selama 70 tahun dan mereka sudah bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di Babel itu, dan akhirnya mereka ada yang menikah. Nah, akhirnya adalah keturunan-keturunan daripada bangsa Israel di Babel itu. Nah, pada saat mereka kembali ke Yerusalem, semua orang itu pun yang kawin bangsa Israel yang kawin dengan bangsa-bangsa lain itu pun kembali bersama-sama dengan bangsa Israel ke Yerusalem. Nah, tetapi dalam masalah peribadatan adik-adik, ini mereka sangat teguh sekali. Sangat teguh karena apa? Dari Ulangan 23 ayat 1-9 itu bisa dilihat bahwa adanya perbedaan di mana mereka bangsa Israel yang dikebiri dan yang tidak itu memisahkan diri. Memisahkan diri dalam artian peribadatan mereka itu satu tempat tapi ada kelompok-kelompok yang terjadi. Seperti itu. Nah, tetapi dari kitab Yesaya di sini, adik-adik, Yesaya 56 ini mau menyampaikan, kalau adik-adik baca, di Yesaya 56 ini mau menyampaikan bahwa Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah untuk tidak adanya perbedaan. Entah itu dia dikebiri atau tidak, tetapi selama dia taat dalam menjalankan perintah Tuhan dan melakukan hari Sabat, itu tidak ada sama sekali perbedaan bagi mereka. Ya adik-adik ya. Jadi Tuhan benar-benar menciptakan kita selaku manusia itu tanpa membedakan satu dengan yang lain. Ya kan? Jadi jangan sampai
kita akan menjadi orang yang memilah-milah antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau berteman dengan yang satu dengan yang lain, seperti itu. Karena di sini adik-adik sudah jelas terkata, di sini sudah jelas ya adik-adik di ayat ke-6 juga, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayat yang ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah adik-adik, ayat 7 ini mau menekankan seperti apa sih? Ayat ke-7 ini yang ditulis oleh Yesaya ini mau menekankan bahwa Allah tidak membedakan siapapun gitu loh. Selama dia taat, ya, selama dia taat dan dia mengikuti peraturan Allah, entah itu dia yang dikebiri, disunat ataupun tidak, tetapi dia selama menjaga hari Sabat dan mengikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan tetap akan berkenan kepada dia. Karena apa adik-adik? Tuhanlah yang menciptakan mereka. Sama seperti kita di saat ini. Nah, kalau kita di saat ini, apa yang terjadi adik-adik? Coach mau tanya ke adik-adik. Ada nggak sih adik-adik dalam kehidupan adik-adik saat ini, di masa pandemi ini, atau sebelum pandemi, adik-adik masih suka nggak sih mengkelompok-kelompokkan orang? Ngerti ya maksud Coach? Kita mengkelompokkan orang itu dalam segi contoh, kalau misalnya adik-adik di sekolah, oke deh saya mau berteman hanya dengan orang yang pintar saja. Mungkin yang ranking, kalau saya ranking 1, saya mau berteman dengan yang ranking 2, 3, 4, 5, yang 10 besar aja deh. Yang 11 ke bawah gimana ya? Nanti-nanti aja deh. Gitu. Ataukah adik-adik berteman itu harus melihat apa ya, kekayaan seseorang mungkin, atau adik-adik mau berteman itu hanya dengan contoh, kalau Coach bilang, kalau adik-adik saya mau berteman sama orang yang pakai iPhone aja deh, yang punya HP bagus. Kalau dia ada iPhone berarti dia boleh berteman dengan saya. Tapi kalau dia nggak ada iPhone, saya nggak mau berteman sama dia. Gitu. Adik-adik teruna seperti itu atau enggak? Tapi dengan sikap seperti itu, berarti kita tidak tulus untuk berteman, atau kita tidak tulus untuk melakukan satu kehidupan berkomunitas ya adik-adik ya, kalau Coach bilang. Karena kita masih membeda-bedakan orang, sedangkan Tuhan aja tidak membeda-bedakan. Ingatlah adik-adik, Tuhan menciptakan semua itu indah di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita semua manusia itu sama di mata Tuhan. Yang membuat kita berbeda itu adalah dari diri kita sendiri yang memandang orang lain berbeda dengan kita. Tentu perbedaan yang kita lihat dari orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang membangun kita jika kita dapat merangkul mereka dan kita dapat berteman dengan mereka, atau teman adik-adik ada yang berbeda, bisa adik-adik rangkul, adik-adik berteman dengan mereka, akhirnya menimbulkan suatu bentuk yang dimana adik-adik bisa melihat bahwa keragaman itu bagus adanya, gitu ya. Kita Indonesia loh adik-adik, ingat? Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Aceh tentu berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa juga tentu berbeda dengan orang Timur, ya. Nah, dapatkah kita memahami hal itu adik-adik? Dapatkah kita mengasihi sesama? Dapatkah kita dalam kehidupan kita selaku teruna GPIB
Dapatkah kita mengasihi sesama kita yang mempunyai berbagai perbedaan yang ada? Atau perbedaan yang ada itu malah kita buat sebagai uh, sikap bully terhadap mereka. Atau mungkin adik-adik juga. Adik-adik yang merasa pernah dibully atau pernah membuli orang lain. Ingat adik-adik, sikap membuli itu tidak sangat bagus dan itu pun tidak diajarkan sebenarnya ya. Karena apa adik-adik? Kalau kita membuli orang lain, kita sama saja melukai hati Tuhan. Karena yang kita bully itu adalah ciptaan Tuhan juga. Iya kan? Seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan menciptakan kita semuanya sama. Gak ada yang beda. Mungkin yang berbeda adalah mereka yang mempunyai kekurangan. Ya, orang-orang yang mempunyai kekurangan secara fisik yang kita sebut difabel itu. Tetapi ingatlah adik-adik, Tuhan pun mengajarkan kita untuk tetap mengasihi mereka. Bukan berarti dengan mereka kekurangan seperti itu dan kita harus membuli mereka atau kita mengolok-olok mereka. Enggak. Tema kita itu di minggu ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama adik-adik. Kita sudah mengasihi sesama kita atau belum? Atau kita malah menjadikan sesama kita itu orang yang pantas untuk kita acuhkan, atau orang yang pantas untuk kita bully, atau orang yang pantas untuk kita buat semena-mena terhadap mereka. Atau rasis, mungkin kakak harap adik-adik GPIB tidak ada yang seperti itu. Tidak ada masuk dalam kelompok yang membuli orang lain atau mengecam orang lain atau rasis dengan orang lain. Tapi adik-adik yang ada di GPIB adalah adik-adik yang mengasihi sesama mereka dan melihat kekurangan orang lain itu menjadi nilai tambah bagi orang tersebut. Jangan pernah kita melihat dari suku mana dia, warna kulit, atau tipikal rambut kita, dan akhirnya kita hanya mau berteman dengan mereka saja. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Apalagi adik-adik yang saat ini di kelas Dwi harus lebih bijak, harus lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak adik-adik. Ingat adik-adik, adik-adik masa depan dan pilar-pilar gereja kita. Jikalau adik-adik berbuat secara rasisme atau adik-adik membuli orang lain, apa sih yang adik-adik rasakan nantinya? Apakah itu suatu kesenangan ketika adik-adik bisa membuli seseorang? Atau adik-adik bakalan merasa, apa sih yang sudah saya buat terhadap teman saya? Seperti itu. Kakak harap adik-adik dapat mengasihi sesama, baik itu dalam lingkungan sekitar adik-adik, dalam lingkungan pendidikan adik-adik, hingga nanti adik-adik terjun atau turun bermasyarakat. Jadi adik-adik bisa lebih lagi untuk menerima keadaan yang ada. Adik-adik, kakak mau bilang seperti ini. Jika Tuhan terbuka untuk menerima yang lain, kita juga harus belajar adik-adik. Belajar menerima perbedaan. Entah itu suku, agama, status sosial, atau fisik yang tadi Kak Uci bilang, difabel. Dan kita juga harus dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda untuk menolong orang lain. Jadi kita tidak lebih mementingkan ego kita adik-adik. Mengasihi sesama akan sangat-sangat membuat adik-adik merasa nyaman. Ya adik-adik, ingat di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa adik-adik harus bisa mengasihi, mempunyai ketaatan yang pertama, dan juga mengasihi sama seperti bangsa Israel, taat akan ibadah mereka, dan harus bisa adik-adik juga mengasihi sesama adik-adik seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya
di pasalnya yang ke-7 sampai yang ke-8, biarlah mesbah sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tanpa membedakan siapapun itu. Itu yang harus bisa adik-adik wujudkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Amel dan Kak Yosi. Karena itu, mari kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Yosi. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai di saat ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kebenaran berita firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini Bapa. Ajarilah kami Bapa selaku teruna yang taat dan juga mengasihi sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami datang dan kami membawa doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berdoa bagi adik-adik kami di saat ini Bapa, dalam masa pendidikan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka ini Bapa. Walaupun mereka masih melakukan secara daring maupun ada yang sudah melakukan secara tatap muka Bapa, kami serahkan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, apa yang dicita-citakan adik-adik kami ini untuk masa depan mereka, Engkau dapat menuntun dan Engkau dapat memberikan mereka nilai yang terbaik hingga dapat nantinya mereka pergunakan nilai itu untuk masa depan mereka dalam mencapai cita-cita mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami ini Bapa, yang di saat ini masih dirumahkan ataupun sedang mencari pekerjaan Bapa. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan menuntun orang tua adik-adik kami ini, dan Engkau akan menjaga mereka, dan Engkau akan memberkati orang tua adik-adik kami ini Bapa, hingga nantinya berkat yang Engkau berikan kepada orang tua adik-adik kami ini dapat mereka berikan pula kepada adik-adik kami untuk mencapai masa depan mereka. Bapa, kami berdoa juga Bapa untuk kami selaku para pelayan yang di saat ini Bapa sedang melayani maupun sedang dalam tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kiranya Engkau mau campur tangan Bapa dalam segala kehidupan para pelayan kami ini Bapa, baik yang sedang bekerja, bersekolah, berkuliah Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa
Tangan-Mu akan selalu menuntun para kakak layan ini Bapa, hingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan mereka pun dapat melayani adik-adik kami ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini di Denpasar Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB di seluruh Indonesia Bapa, terkhususnya untuk GPIB Maranatha saat ini, dari pemimpin yang tertinggi Bapa sampai koster yang ada di rumah gereja ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau menjaga, Engkau mau melindungi kami semuanya, agar kami pun dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami di Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk GPIB gereja kami Bapa. Kami pun berdoa untuk gereja kami di saat ini Bapa, GPIB, terkhususnya GPIB Maranatha Bapa, dengan segala program yang ada Bapa. Kami pun berdoa untuk Bapa, kami pun berdoa untuk gereja GPIB yang ada di Indonesia ini Bapa, dan terkhususnya untuk GPIB Maranatha Bapa. Kami pun berdoa untuk GPIB yang ada di Indonesia ini Bapa, terkhususnya Bapa. Kami pun di saat ini mau berdoa untuk gereja kami, yaitu GPIB yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk GPIB Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang Ibu Pendeta Ivon, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada beliau Bapa. Biarlah Bapa, apa yang diputuskan, apa yang diberikan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat kami Bapa. Di saat ini pula Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk GPIB Maranatha yang ada di Denpasar Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami ini dari Ibu Pendeta Ivon selaku pemimpin, para majelis, para presbiter yang ada, dan juga kami para jemaat ini Bapa. Kami membawa segala program-program kerja yang ada di saat ini yang sudah dipersiapkan oleh gereja kami ini Bapa. Kiranya Engkau dapat Bapa. Tidak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk gereja kami di saat ini GPIB Maranatha Denpasar, dengan segala program yang ada Bapa, yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Ivon selaku Ketua Majelis Jemaat dan semua presbiter yang ada, maupun kami selaku warga jemaat di GPIB Maranatha Denpasar ini Bapa. Apapun yang sedang kami lakukan saat ini Bapa, yang sedang kami gumuli saat ini Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami dan juga untuk masa depan gereja kami ini. Tidak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di saat ini Bapa, dengan kondisi COVID yang masih belum menentu saat ini, tapi kami yakin dan percaya apapun yang dibuat oleh pemerintah kami selaku presiden yang ditetapkan maupun yang direncanakan, dirancangkan sampai diterapkan kepada semua pemerintahan yang ada sampai ke desa-desa Bapa, kami yakin dan percaya semua itu adalah dalam tuntunan dan campur tangan-Mu Bapa. Biarlah Bapa, dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi kami dapat hidup, dapat saling mengasihi sesama kami.
Ini kami Bapa, kami membawa doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau memperlengkapi doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami sampai di saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81 bait yang pertama, Allah Sumber Kemurahan. Adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami akan memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi program-program pembangunan GPIB, dan kiranya tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini terus dapat menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Kami serahkan persembahan dalam tangan pengasihan-Mu, ampunilah kesalahan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kita masih tetap berdiri, kita akan masuk di dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aduh bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari Nabi-Mu damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam pengutusan. Seperti firman Tuhan di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, sampai bertemu di IHMPT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.